Perkenalkan, nama saya Apriansyah dengan nomor induk mahasiswa E10511811046. Dalam video ini saya akan menjelaskan teori dan konsep perbandingan politik. Pengertian perbandingan dalam studi ilmu politik sudah ada sejak ilmu politik itu sendiri. Selama berabad-abad telah banyak perbandingan sistem politik yang dilakukan oleh para teoritis dunia, termasuk membandingkan antara negara dan negara, monarki oligarki dengan demokrasi, pemerintahan konstitusional dengan tirani, dan sebagainya. Definisi dari perbandingan adalah suatu kegiatan untuk mengadakan identifikasi persamaan atau perbedaan antara dua gejala tertentu atau lebih. Walaupun sederhana, akan tetapi dalam implementasi sebuah analisis ataupun studi perbandingan, definisi ini tetap menjadi acuan dalam perbandingan dua gejala tertentu atau lebih. Nah, Lippard mengemukakan bahwa metode komparatif atau perbandingan lebih ditekankan kepada suatu metode penemuan hubungan empiris antara berbagai variabel, dan metode ini bukan merupakan metode pengukuran. Karena metode komparatif bukan merupakan metode pengukuran, maka metode komparatif melibatkan analisis kualitatif, bukan kuantitatif. Studi perbandingan politik mempelajari kegiatan-kegiatan politik dalam cakupan lebih luas, termasuk mengenai pemerintahan dan berbagai lembaganya, dan juga aneka organisasi yang tidak secara langsung berhubungan dengan pemerintah. Contohnya adalah suku bangsa, masyarakat, asosiasi-asosiasi, dan berbagai sejarah. Nah, istilah perbandingan politik juga diartikan sebagai upaya untuk membandingkan segala bentuk kegiatan politik, baik itu yang berkaitan dengan pemerintahan maupun yang tidak berhubungan dengan pemerintahan. Maka dari itu, para spesialis perbandingan politik cenderung mengartikan perbandingan politik sebagai studi tentang segala sesuatu yang berbau politik. Pengertian perbandingan politik yang lebih longgar lagi akan mengaburkan kriteria penentuan hal-hal apa saja yang layak menjadi objek kajiannya. Nah, di sini kita dapat menggali hubungan ilmu politik dan perbandingan politik dengan bidang-bidang lain, seperti yang dilakukan oleh Ronald H. Chilcott, yang melihat bahwa teori maupun metodenya banyak bersumber dari pemikiran para filsuf politik klasik seperti Aristoteles dan Plato, Machiavelli dan Montesquieu, serta Hegel, Marx, dan Mill. Perbandingan politik juga banyak bersumber dari pemikiran para tokoh di awal abad 20 seperti Woodrow Wilson, James Branch, dan Carl Friedrich, yang telaahnya mengarah ke studi formal tentang pemerintahan dan negara. Karya di bidang lain yang turut mempengaruhi studi perbandingan politik yaitu karyanya A.R. Selif Brown dan Bronislaw Malinowski di bidang antropologi, Gaetano Mosca, Vilfredo Perato, Mark Weber, dan Emil Durkheim di bidang sosiologi dan sosiologi politik, serta John M. Keynes, Karl Marx, dan Lenin di bidang ekonomi politik. Nah, kepustakaan teori-teori sistem dan perbandingan politik mulai mencuat di awal tahun 50-an. Ada 3 penulis yang dapat dikemukakan sebagai wakil perintis dan pengembangan teori-teori sistem ini. Nah, yang pertama adalah David Easton yang bukunya berjudul The Political System, dan sejumlah tulisan yang lain menandai lahirnya konsep politik bersama dengan konsep-konsep input dan output, tuntutan dan dukungan, serta umpan balik. Yang kedua adalah Gabriel Almond
Nah, Gabriel Almond yang banyak mempengaruhi antropologi fungsionalis A.R. Radcliffe Brown dan Bronislaw Malinowski, serta sosiologi Max Weber dan T. Claude Pesner. Awalnya, Almond menawarkan suatu klasifikasi sederhana tentang sistem politik, yang mencakup pula sistem-sistem politik di luar dunia barat dan negara-negara yang baru merdeka. Ia kemudian bergabung dengan para spesialis perbandingan politik dengan merumuskan kategori-kategori struktur dan fungsi, dan mengaitkannya dengan semua sistem politik yang ada di dunia. Nah, selanjutnya Almond mengaitkan pula konsepsinya tentang sistem dengan budaya dan pembangunan. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu Karl Dratch, yang karyanya Nevers of Government banyak bersumber dari teori sibernika yang dirumuskan Robert Wiener ketika berusaha mengembangkan model politik sistem. Dratch percaya bahwa setiap politik adalah pengelolaan kekuasaan melalui jaringan saluran komunikasi yang prosesnya mengatur sendiri. Sistem politik memiliki saluran komunikasi yang dinamis dan hidup. Nah, terdapat 3 konsep yang digunakan dalam membandingkan sistem politik menurut Almond, yaitu sistem, struktur, dan fungsi. Nah, secara garis besar, tinjauan di dalam perbandingan ilmu politik terdapat beberapa teori yang didukung, yakni teori sistem yang memuat mengenai konsep input dan output politik, tuntutan dan dukungan, serta umpan balik terhadap keseluruhan sistem yang saling berhubungan. Kedua, teori budaya berangkat dari karya tradisional tentang budaya dalam dunia antropologi, studi sosialisasi, dan kelompok-kelompok kecil dalam sosiologi, serta konsep kebudayaan yang dikaitkan dengan konsep negara dan budaya-budaya nasional. Ketiga, teori pembangunan kemunculan negara di dunia ketiga mendorong kemunculan teori yang tercurahkan pada wawasan keterbelakangan dan potensi untuk memajukan diri untuk tumbuh dan berkembang menjadi sebuah bangsa yang kesemuaan terkait dalam pola modernisasi politik. Nah, konsep pemikiran dan perbandingan politik itu bertujuan untuk melihat dan penekanan pada pergolakan sosial dan konsensus yang terbangun, dan tidak pula tertutup kemungkinan akan terjadinya konflik di dalam masyarakat, mulai dari pemahaman yang konservatif sampai dengan pemahaman yang radikal tentang negara dan tujuannya. Semua merupakan interpretasi terhadap analisis peran negara dalam kondisi yang temporer. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan mengenai teori dan konsep perbandingan politik. Jika ada salah dalam pengucapan ataupun salah dalam pada saat saya menjelaskan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.